Pemirsa, baru saja kita dialog dengan calon gubernur yang mengumpulkan suara terbanyak. Sekarang kita akan berdialog dengan calon gubernur kedua, yaitu Pak Fauji Bowo, yang sekaligus juga masih gubernur Jakarta. Selamat malam Pak Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Karni dan para peserta. Waalaikumsalam. Pak Fauji, semua orang, kebanyakan orang lah, meramalkan pemenang satunya itu Pak Fauji Bowo. Kalau tidak satu putaran, maka Pak Fauji Bowo nomor 1, nomor 2 Jokowi. Kira-kira asumsi demikian. Dan itu kemudian diperkuat oleh tim survei di mana-mana yang juga begitu. Kira-kira menurut Pak Fauji, di mana letak salahnya sampai akhirnya menjadi nomor 2? Ya, saya kira hasil ini kan baru hasil sementara, Bang. Ya. Artinya sementara ini kita menunggu hasil resmi dari KPUD. Ya. Dan yang jelas perkiraan banyak pihak akan menuju ke putaran kedua. Ya. Nah, disitulah rakyat nanti akan menentukan siapa yang akan memimpin Jakarta 2012-2017. Ya, tapi awalnya itu Pak Fauji itu kan, ya kalau kata anak muda, pede kali itu. Artinya satu putaran selesai dibarangkan supaya APBD juga gak terkuras. Nyatanya 2 putaran. Ini kan ada something wrong. Bang, Ya. dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, ya, siapapun harus siap 1 putaran atau 2 putaran. Undang-undang mengatakan demikian. Ya, dan kita tahu bahwa demokrasi itu tidak selamanya atau selamanya ada kos yang harus kita pikul bersama. Dan kita bangga sekarang menjadi negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia. Dan saya kira rakyat juga harus siap untuk memikul ongkos pelaksanaan demokrasi dimanapun demokrasi itu kita tegakkan. Baik Pak Fauji, tapi bagi orang awam, analisis yang paling umum selama ini, bahwa selama Pak Fauji Bowo jadi gubernur, problem penduduk Jakarta itu nyaris tidak tertangani atau terkurangi. Misalnya kemacetan, itu bagi hampir tiap hari orang itu mengerutu terhadap Pemda. Karena bisa macet berjam-jam di jalanan. Belum kalau ada banjir, walaupun langganannya itu-itu juga. Kampung Melayu, Pondok Karya. Tapi orang menganggap tidak ada perbaikan sama sekali. Sebelum kita berbicara lagi daerah kumuh, daerah yang miskin, dan apalagi keamanan yang memang di luar. Ya. Ini menurut orang awam, faktor-faktor yang menyebabkan Pak Fauji itu nomor 2. Ya, Bang Karni begini. Ya. Saya kira begini, saya akui masih banyak yang harus kita selesaikan. Ya. Namun saya bekerja sesuai dengan panduan dan dengan ukuran. Ya. Kalau kita lihat dengan selesainya kanal banjir timur, ya, itu kan 2,7 juta orang yang dulunya setiap tahun kebanjiran, sekarang dia bebas dari banjir. Belum tentu mereka milih saya, tapi yang jelas ini adalah kenyataan. Ya. Kemudian Bang Karni, macet, jangankan Bang Karni, di rumah saya juga seluruh anggota keluarga saya sampai nari ngomel. Ya, diomelin Pak Gubernur. Ya tentu, siapa lagi? Padahal yang beli mobil, yang beli motor kan termasuk warga Jakarta seluruhnya, bukan saya. Ya. Pertumbuhan kendaraan di Jakarta setiap hari, ya, itu ada 1.500 motor baru kurang lebih yang dibeli oleh orang Jakarta. Kemudian mobil, 250 sampai 300 mobil. Ini merupakan kalau Pak JK bilang
bukti bahwa ekonomi kita tumbuh dan berkembang, ya, cermin dari kesejahteraan yang meningkat. Tapi di sisi lain itu ada konsekuensi yang harus kita selesaikan. Dari itu kita bangun angkutan umum massal yang menjadi jawaban utama dari upaya mengurai kemacetan di Jakarta ini. Ya. Yang kita kerjakan tidak tanggung-tanggung. Ya. Misalnya MRT sekarang kita mulai konstruksinya, tapi memerlukan waktu. Ya. Dan ini harus kita selesaikan secara bertahap. Kemudian busway yang ada sudah dirintis Pak Susyoto, saya teruskan. Ya, saya tambah. Sekarang busway ini sudah mengangkut 114 juta orang setiap tahun. Tahun lalu. Ya. Ini merupakan satu upaya untuk mengurai kemacetan yang memang harus diikuti dengan langkah-langkah lain. Tidak mungkin kita selesaikan ini hanya dengan membangun busway atau menyediakan kereta api. Kereta api pun akan ditingkatkan kapasitasnya, Bang Karni. Semua ini untuk rakyat Jakarta. Ya, Bapak tadi mungkin dengar kritikan Pak Jokowi bahwa Bapak itu udah ada blueprint, udah ada segala macam, tapi eksekusinya lambat banget lah kira-kira kalau nggak dibilang tidak ada. Terus Ya, begini, busway misalnya, busway itu zaman Pak Sutioso akhir jalurnya udah sangat banyak sekali dibanding 5 tahun Bapak nambah. Gini Bang Karni, saya boleh jelaskan ya. Yang dibangun Pak Sutioso itu koridornya 7. Ya. Yang saya bangun memang 4 akan 5 koridor. Ya. Tapi jumlah kilometernya jauh lebih banyak. Dan dari itu kapasitas yang bisa diangkut dari 65 juta orang per tahun meningkat bertambah menjadi 114 juta. Ya. Dan saya bekerja lagi-lagi bukan untuk mendapatkan kredit, tapi yang jelas saya bekerja untuk rakyat Jakarta. Ya. Tapi monorail, kalau kita bicara monorail belum lagi kalau kita bicara kesehatan, bicara pendidikan, ya, Jakarta sekarang ada 12 tahun wajib belajar. Ini semua adalah upaya yang kita lakukan untuk warga Jakarta. Saya tadi nyambung yang kemacetan, Pak. Monorail itu sekarang menjadi kayak monumen nasional juga lama-lama, Pak. Ya, monorail ini saya jelaskan, Bang Karni. Ya. Saya jelaskan. Monorail ini adalah inisiatif swasta. Ya. Nah, inisiatif swasta ini kita hargai, ya. Tapi ternyata dalam ini eksekusinya belum tentu oleh pemerintah. Ya. Swasta juga tidak punya kemampuan untuk merealisasikan program itu. Oleh karena itu menjadi terlantar. Ya. Kami sekarang dalam proses negosiasi untuk mengambil oper. Ya. Nah, kami tentu tidak bisa juga membayar kompensasi sebagaimana yang diharapkan oleh pihak swasta. Ya. Kami minta bantuan dari BPKP untuk menghitung kembali. Dan dengan perhitungan itulah kita akan ambil oper, kemudian kita akan lanjutkan dengan format dan proyek yang lebih cocok untuk kepentingan rakyat. Baik, Pak, tapi ini saya menyampaikan kritik pengusaha properti, Pak. Pengusaha properti itu di Jakarta ini mengeluh bahwa mengurus izin IMB mereka itu dipersulit, kira-kira begitu. Pak Fauji itu ada rapat sekali seminggu. Itu pun harinya ditentukan, kalau Pak Fauji ada halangan dari itu, batal yang minggu itu. Sehingga untuk memindahkan map ke atas saja, itu katanya mungkin yang bermain bukan Pak Fauji, tapi mungkin di bawah yang memindah-mindahin map. Itu 5 miliar tarifnya. Pak Fauji tahu nggak? Begini Pak Karni, saya tidak mengatakan bahwa itu semuanya keliru. Ya. Tapi yang jelas, rapat itu hanya pada level tertentu yang saya pimpin. Selebihnya itu diselesaikan pada tingkat staf. Ada asisten, ada kepala bapeda, dan ada timnya. Kami juga melipatkan tim ahli. Bukan orang DKI semuanya. Ya. Termasuk Kepala Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ada di situ. Jadi semua dibicarakan secara transparan. Tidak benar ada yang mengatakan itu ditutup-tutupi. Ya, karena notulennya ada, lengkap, dan kriterianya jelas. Kalau terjadi
seperti yang Bang Karni tadi sampaikan, saya kira itu adalah ulah dari oknum, bukan dari sistem. Karena sistemnya sudah duduk dan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Ya minimal kalau Pak Fauzi yang terpilih, mereka minta Pak Fauzi memperbaiki sistem itu, saya kira. Kalau itu masukan yang pasti saya akan terima dengan terbuka dan saya akan lakukan perbaikan yang dibutuhkan. Sekarang pun akan saya lakukan selama masih jabatan menjabat gubernur. Pak Fauzi, pertanyaan berikutnya, benar nggak tuduhan dari tim sukses Pak Fauzi? Bapak Fauzi itu kalah gara-gara pihak lawan bermain money politics. Apa Pak Fauzi setuju? Saya pada dasarnya tidak ingin terlibat dengan hal tersebut. Ya. Di sana, di tempatnya Bang Karni, ada tim saya. Saya sebagai calon, saya memang tidak terlibat dalam hal-hal detail seperti itu. Saya persilahkan nanti ini dialamatkan kepada tim saya. Kalau begitu, apa hasil evaluasi Pak Fauzi, kenapa kita kalah? Ada nggak? Yang jelas Bang Karni, kita sedang melakukan evaluasi, dan evaluasi itulah yang akan kita gunakan untuk mereview strategi untuk putaran yang kedua. Ada yang bilang begini loh Pak Fauzi, selama Pak Fauzi menjabat, itu agak jauh dengan rakyat. Baru ketika kampanye lagi, Pak Fauzi turun ke rakyat. Dan kemudian kurang senyum. Ya, Bang Karni, kalau yang kedua, saya kira itu kritik yang saya terima dengan sangat terbuka. Tapi kalau yang pertama, Bang Karni, ya, saya ini punya program setiap minggu 1 kali berkantor di kantor kelurahan, minimum, kadang-kadang 2 kali. Setiap hari Jumat selama 5 tahun secara kontinu kalau saya ada di Jakarta, saya melakukan gerakan Jumat bersih. Yaitu pemberantasan sarang nyamuk 30 menit dengan warga. Ya. Kemudian hari Minggu kita melakukan silaturahmi Minggu pagi dengan warga. Ya. Itu hasilnya rutin. juga terlihat. Hasilnya juga terlihat. Misalnya, ya, yang kita lihat pemberdayaan masyarakat pada level akar rumput itu bergerak, Bang Karni, bukan tidak. Ya. Baik yang fisik sifatnya, sosial sifatnya, maupun juga yang berkaitan dengan perekonomian rakyat. Di mana ada koperasi di setiap kelurahan yang punya modal bergulir 1,5 miliar ya, untuk kepentingan rakyat kecil tanpa birokrasi. Dan ini yang mengelola bukan pemerintah provinsi, yang mengelola adalah orang yang masyarakat pilih. Mungkin saya potong Mbak, jangan-jangan Pak Fauzi itu kalau turun itu kayak raja turun ke bawah gitu loh. Jadi pengawalnya banyak, ridersnya banyak. Jadi tetap tidak bersentuhan dengan rakyat. Enggak. Saya kira itu juga kritik yang berkelebihan. Karena saya berdialog langsung, saya juga keliling. Cuma barangkali saya tidak menggunakan instrumen yang digunakan oleh mereka yang sekarang bisa menarik perhatian warga. Itu yang barangkali perlu saya tingkatkan. Instrumen apa itu Pak? Ya kita lihat nanti yang paling efektif yang mana. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Fauzi. Pertanyaannya sama saya juga ke Pak Jokowi tadi. Pak Fauzi, kalau Bapak terpilih dan beralangan tetap, siapa yang paling layak memimpin Jakarta ini? Begini Bang Karni, kita ini kan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Ya. Di dalam peraturan perundangan itu sudah tercantum secara jelas. Apabila seorang gubernur berhalangan tetap, maka wakil gubernur yang akan menggantikan posisinya sebagai gubernur. Dan itu berlaku untuk siapa saja. Jadi Pak Fauzi udah yakin Pak Nakrowi ini layak untuk memimpin Jakarta kalau Bapak berhalangan? Insya Allah beliau siap untuk memimpin Jakarta. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Pemirsa, semuanya lancar sampai akhir masa jabatan. Terima Rehat kasih, selamat sejenak. berpuasa Bang Karni. Ya, gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa Pak, selamat berpuasa.